keruntuhan kerajaan yang terbesar pada saat itu. Bagaimana ceritanya? Ikutin video ini. Kita tiba pada Daniel pasal yang kelima yang menceritakan tentang keruntuhan daripada Babylon. Daniel 5 menerangkan adegan terakhir dari kerajaan Babel, yaitu transisi dari emas kepada perak dari patung yang disebut di dalam Daniel pasal yang kedua. Dan perubahan-perubahan besar sedang terjadi di Babel. Oleh karena pergantian terjadi dengan raja yang tidak bijaksana. Pada waktu Nebukadnezar memimpin, dia mendapatkan pelajaran indah yang Tuhan ajarkan kepadanya, membuat dia menghabiskan sisa hidupnya dengan menyembah Allah yang sejati dan menjadi seorang raja yang baik dan penuh dengan belas kasihan kepada umatnya, bahkan kepada rakyatnya. Sejarah mengatakan bahwa Nebukadnezar digantikan oleh putranya Merodak, dan Merodak adalah seorang yang jahat. Kalau kita belajar dari awal dari Daniel pasal yang pertama, maka kita akan mengetahui dari sejarah ini bahwa Ewil Merodak yang memerintah Babel juga pada saat itu. Namun karena dia jahat, dia hanya memerintah 2 tahun lamanya. Nabonidus yang menjadi raja tahun 555 sebelum Masehi, dan dia berbagi kuasa kerajaan bersama anaknya, yaitu Belshazzar. Karena kebodohan dan kelemahan Belshazzar, yaitu cucu Nebukadnezar, Babel yang sombong segera akan jatuh. Dalam usianya yang muda untuk memegang kekuasaan sebagai raja, Belshazzar dimuliakan dalam kuasanya yang mengangkat hatinya melawan Allah yang di surga. Banyak kesempatan baginya untuk mengetahui kehendak ilahi dan untuk mengerti tanggung jawab menunjukkan penurutan ketika itu. Ia mengetahui pembuangan kakeknya oleh perintah Allah dari masyarakat manusia, dan ia telah memaklumi pertobatan dan pemulihan ajaib Nebukadnezar. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia membiarkan kasih akan kesenangan dan meninggikan diri, menghapus pelajaran yang seharusnya tidak boleh dia lupakan. Seharusnya ketika dia tahu pengalaman kakeknya Nebukadnezar, maka dia tahu bertindak yang benar pula pada saat dia memimpin. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Daniel 5 ayat 1. Raja tidak dapat mengendalikan dirinya dalam pesta pora yang dibuatnya itu, yang juga dihadiri oleh pembesar-pembesar Babel, dan mereka menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dengan kegila-gilaannya. Terlihat dia adalah raja yang sombong dan congkak. Dia tidak peduli akan keamanannya, meskipun pada saat itu sudah diamarkan kalau musuh sedang melakukan sesuatu hal di luar sana, yaitu di luar tembok Babel. Tapi oleh karena dia sombong, dia menghiraukan amaran itu. Dan ini termasuk juga oleh karena pengaruh minuman. Ayat Alkitab di dalam Amsal 20 ayat 1 mengatakan dan memperjelas bahwa bahayanya dimabukkan oleh anggur. Karena ayat ini tertulis bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Dan tampak bahwa raja pada saat itu terhuyung-huyung oleh karenanya, sehingga itulah sebabnya tidak lama setelah itu datanglah kepadanya kemalangan. Pada saat itu Kores sedang mengepung Babel, yaitu
kemenakan daripada Darius orang Media. Tetapi raja ini berpikir bahwa dia sedang berlindung di dalam benteng yang tampaknya tidak dapat ditembusi. Dengan tembok yang tebal, akhirnya dia memanjakan nafsunya dan dia melewatkan waktunya untuk berfoya-foya. Ternyata Alkitab sudah menubuatkan akan kejatuhan Babel. Kita boleh membacanya di dalam Yeremia, dan ini dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, dan boleh kita baca di dalam Yeremia 50 ayat 1, 9, 12 sampai 14 dan pasal 51 ayat 36 sampai 64. Dan hal itu benar-benar terjadi. Dan ini diperjelas kembali oleh Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku mendudukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan ini merupakan fakta yang menakjubkan dari Alkitab, yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang nyata. Nabi Yesaya menulis prediksi ini ratusan tahun sebelum Raja Kores lahir dan mengatakan bagaimana kota Babel akan diruntuhkan. Dan sejarah menyatakan bahwa ada beberapa hal menarik tentang kota besar Babel. Kota ini telah dibuat sedemikian rupa dengan tembok yang besar yang tidak bisa diruntuhkan. Setidaknya itu tampak pada pandangan secara manusia. Tembok besar yang begitu tebal bahwa dua kereta bisa berjalan berdampingan dari temboknya. Tembok itu dianggap tidak akan pernah bisa akan dirobohkan. Dan Babel juga memiliki gudang besar penuh dengan makanan yang diawetkan dengan hati-hati dan cukup lama. Sungai Efrat mengalir melalui kota untuk menyediakan air dan memiliki gerbang khusus sehingga tidak ada yang bisa menyelinap masuk melalui sungai itu. Dan kita lihat bahwa Raja Kores dan para jenderalnya sangat pintar. Mereka berpura-pura mengepung kota dan mereka mempunyai perkemahan tentara yang mana mereka bisa dilihat dari atas tembok Babel. Para tentara ini bersantai di sekitarnya dan tidak tampak sangat serius melakukan apapun. Hal ini membuat raja muda dan bodoh Belshazzar menjadi sangat gegabah dan ceroboh. Padahal ini merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh Raja Kores mengelabui tentara Babel pada saat itu. Kita melihat bahwa dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci. Lalu raja dan para pembesarnya mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Perhatikan, terlihat bahwa raja mabuk dan kemabukannya itu membuat Belshazzar akal budinya menjadi merosot dan tidak dapat membedakan mana yang suci dan tidak suci ataupun biasa. Ia kehilangan akal sehatnya. Jadi bukan hanya dia menyepelekan akan apa yang dilakukan oleh tentara musuh di luar tembok, tapi dia juga sepele dengan hal suci, yaitu dengan menggunakan perkakas yang diambil dari bait suci Yerusalem. Tertawa dan bercanda tentang Tuhan yang benar dari orang Yahudi, dan mereka sangat menyepelekannya. Belshazzar sudah mempermainkan hal yang suci dengan cara yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika pesta pora itu mencapai puncaknya, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja dan di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Kita dapat membayangkan adegan ini. Semua orang sedang mabuk dan gelojoh. Kebodohan dan kejahatan di mana-mana di aula perjamuan besar itu. Musik dan suara tawa terdengar keras dan gaduh.
Kemudian tiba-tiba seseorang berteriak. Dengan cepat kebisingan terhenti. Semua mata berpaling melihat kepada sebuah tangan tanpa darah yang bersinar menulis di tempat yang tinggi di mana semua dapat melihat di dinding. Sementara para pria dan wanita diserang dengan ketakutan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Wajah mereka menjadi pucat dan tangis ketakutan. Ingatlah, bila mana Allah membuat manusia takut, maka mereka tidak dapat menyembunyikan kehebatan rasa takut mereka. Dan Belsajarlah yang paling ketakutan dari semua. Di atas semua orang yang hadir di sana, dialah yang bertanggung jawab atas pemberontakan melawan Allah, yang pada malam itu telah mencapai puncaknya dalam kerajaan Babel. Raja itu menjadi lemas dan ketakutan. Kesadarannya pun bahwa dia merasa salah pun bangkit. Hal ini dibuktikan dalam Daniel 5 ayat 6, bahwa raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras. Para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang-orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangat cemaslah hati raja, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya yang terperanjat. Ingat bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan tidak dapat mengerti perkara-perkara rohani yang berasal daripada sorga. Namun oleh karena pengalaman, muncullah seorang permaisuri. Karena dia juga mendengar kabar tersebut, maka permaisuri, yaitu ratu tua, dan ini kemungkinan adalah ibu ataupun nenek Belsajar, dia datang dan memberitahu raja bahwa ia akan lebih baik mengirim Daniel yang bisa membaca tulisan yang muncul itu untuknya. Berkatalah ia, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat, yakni pada Daniel yang dinamai Belsajar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu pada saat itu Daniel dibawa. Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepada aku telah dibawa orang bijaksana, ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepada aku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membacakan tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Daniel sangat tidak tertarik dengan imbalan yang ditawarkan raja. Ingat, umat-umat yang setia tidak bisa dibayar dengan perkara-perkara dunia oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan.
Maka Daniel memperjelas di dalam Daniel 5 ayat 18-20. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberitahukan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa saja yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggalkannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Kemudian dilanjutkan kembali. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendaki untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku, Belsazar, anaknya, tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baiknya yang dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Dan tidak Tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Dihitung hari-harinya sebagai raja dan harus diakhiri. Kerajaan Belsazar sudah dihitung-hitung perbuatannya yang tidak becus akan diakhiri. Puncaknya adalah penggunaan perabot Ka'bah untuk pesta pora. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Daniel memberitahukan kepada raja bahwa kerajaannya telah ditimbang dan dinilai dan didapati terlalu ringan dan kurang dalam nilai rohaninya. Didapati terlalu ringan berarti menyalahkan raja yang melalaikan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengenalnya. Dan ingat, hal ini pun akan dilakukan untuk setiap manusia yang ada di bumi. Kita semua akan dihakimi ataupun ditimbang dengan neraca sorga. Dan kita doakan supaya kita semua benar dengan Allah. Peres, kerajaan Tuanku pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia, yang berasal dari kata Aram Peres yang berarti bagian atau pecahan. Kerajaan Babylon dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Malam itu Belsazar pun mati dibunuh. Lalu atas titah Belsazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Cerita daripada Daniel pasal yang kelima ini diperjelas dalam Daniel 7 yang dilambangkan Daniel 7 ayat 4, yaitu pada tahun pertama pemerintahan Belsazar, Babel telah ditunjukkan kepada Daniel sebagai singa perkasa yang bersayap, yang berarti kecepatan, kemegahan, dan kekuasaan. Dan Daniel 5 ayat 30 menyebutkan bahwa pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Jadi Daniel pasal ke-7 menggunakan lambang yang merupakan nubuatan yang pembuktiannya terjadi pada Daniel pasal yang kelima. Dan benar bahwa pada saat itu dijelaskan oleh Daniel. Sementara itu, para tentara musuh itu berkemah di luar di mana mereka bisa dilihat dari kota Babel. Sebagian besar dari mereka bekerja pada sebuah proyek besar yang mana mereka tidak bisa dilihat dari kota itu. Mereka yang menggali saluran untuk mengubah sungai besar dari tempat tidurnya
Mereka menyelesaikan ini sementara Belshazzar memiliki pesta yang besar. Kemudian tentara musuh berbaris menuju kota dari dasar sungai itu. Hanya dalam waktu singkat setelah Daniel mengucapkan kalimat Allah pada raja jahat dan bodoh itu, para tentara memasuki aula perjamuan dan membunuh Belshazzar. Dan berakhirlah kerajaan Babel digantikan oleh kerajaan Medo Persia. Dalam Daniel 6 ayat 1. Dan pelajaran yang kita dapatkan bahwa yang pertama, Allah sedang mengontrol semuanya. Sebab itu, biarkan Tuhan yang kita sembah itu menjadi acuan utama kita dalam setiap tindakan kita. Karena Allah sedang merancang yang terbaik untuk kita. Sebagaimana berakhirnya Babel juga, oleh karena ada nubuatan yang terjadi. Itu membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang nyata. Yang kedua, belajarlah dari pengalaman agar jangan menyesal kemudian. Hargai hikmat, hargai pengetahuan, dan hargai pengalaman. Yang ketiga, jangan mempermainkan hal yang kudus dengan cara yang tidak kudus ataupun tidak pantas. Selanjutnya, jangan takut untuk memberitakan kebenaran meskipun itu berat untuk disampaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel. Dan ingat, semua kita akan ditimbang oleh neraca surga. Setiap perbuatan kita dicatat, dan pastikan kita melakukan yang benar. Maka kita pun akan dipertahankan sebagaimana Daniel juga dipertahankan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.